Baik, Bertagozi punya sejumlah poin yang harus diperhatikan secara keuangan oleh para kepala keluarga. Mulai dengan nomor 1, dana darurat. Ya, jadi seorang kepala keluarga, apalagi yang mau memulai usaha meskipun saat ini karyawan, itu penting sekali untuk punya dana darurat. Alasannya, menjalankan bisnis itu tidak semulus kalau kita jadi karyawan biasa. Setiap bulan pasti dapat penghasilan. Bisnis tidak seperti itu. Terkadang ada kalanya juga bisnis perlu dibantu lagi uangnya dari kita. Oleh sebab itu, memiliki dana darurat untuk keluarga menjadi sangat penting. Apabila terjadi penurunan terhadap penghasilan, maka kita bisa mengambil dana secara talangan itu dari dana darurat. Oke, lalu bijak berutang. Ini harus bijak dalam segi jumlahnya atau dari mananya atau apanya yang harus? Semua aspeknya Mas Bima. Pertama dari segi jumlahnya, memang kemampuannya harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau itu untuk urusan pribadi, maka kemampuan penghasilan. Kalau itu untuk urusan bisnis, maka kemampuan bisnis. Kemudian tadi juga Mas Bima sempat singgung soal agunan. Yeah. Banyak sekali memang fenomena yang kita dapati demi mendapatkan pinjaman, maka mengagunkan rumah pribadi. Padahal tujuannya untuk bisnis. Ini bahaya sekali. Kita seharusnya atau sebaiknya mengagunkan yang urusannya juga dengan bisnis. Kalau memang tidak ada yang bisa diagunkan, maka yang bisa dilakukan adalah mengambil pinjaman dana tunai. Jadi memang harus seperti itu. Bayangkan bisnis nanti gagal, rumah juga hilang. Kan bahaya. Sebelum kita masuk ke nomor 3, ada penelpon dari Tangerang, Pak Nur Hoirudin. Selamat siang, Pak Nur. Silakan pertanyaannya ke berita. Ya. Ya, Halo, selamat Bu. siang. Halo, Bu. Silakan Bapak. Iya, halo, Bu. Halo. Iya, saya mau bertanya. Saya ikutan asuransi Takaful tabung 1.500.000 per bulan selama 5 tahun. Baik. Saya gajian UMP Tangerang sekitar 3,3. Ya. Saya per bulan ngeluarin uang 1.500.000 dan bayar kontrakan 500. Oke. Kira-kira sisa 1.500.000 ke bawah. Itu harus gimana mengaturnya? Sedangkan saya sekarang punya anak kecil, baru melahirkan anak saya. Oke. Biar semuanya terpenuhi, yang per bulannya 1.500.000 dan per bulannya kontrakan sekitar 600 ribuan. Ya. Berarti kan sisa kurang-kurang itu 1.300.000-an. Ya betul, betul sekali. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya masalahnya dari yang dihadapi oleh keluarga ini adalah jumlah premi asuransi yang terlalu tinggi. Oke. Nah untuk seseorang yang penghasilannya itu adalah 3 juta rupiah, saya ambil yang gampang aja, itu sebetulnya premi asuransinya sekitar 300.000 saja. Karena alokasinya 1/10 atau 10% dari penghasilan. Sehingga kalau saat ini Bapak membayarkan 1,5 juta, maka itu ada 5 kali lipatnya. Maka tidak heran kalau Bapak agak kesulitan dalam mengatur keuangannya. Nah, masalah menabung, kan tadi kebetulan Bapak katakan fiturnya itu ada asuransi dan ada tabungannya. Nah, saya sarankan Bapak untuk melihat kembali apakah untuk premi asuransinya hanya 300.000, kalau memang tidak maka kurangi menjadi 300, sedangkan untuk tabungannya itu Bapak alokasinya sekitar 500.000. Sehingga setiap bulannya itu Bapak tuh masih punya dana sekitar 2 juta rupiah atau bahkan lebih. 1 jutanya bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, 600 ribunya bisa digunakan untuk membayar kontrakan, 400 ribunya jangan lupa Bapak tetap perlu dana darurat. Tetap perlu dana darurat. Ya. Lalu untuk menyiapkan dana masa pensiun bagaimana nih? Nah, dana masa pensiun perencanaannya adalah kalau karyawan biasanya dia diikut sertakan program jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan, itu nomor 1. Yang kedua, dia juga bisa ikut berbagai program yang ditawarkan dana pensiun lembaga keuangan. Ya, itu programnya banyak, Anda bisa lihat sendiri. Nah, yang ketiga adalah menabung sendiri. Tapi menabungnya tidak di tabungan Mas Bima, tetapi sebaiknya di produk investasi. Kalau katakanlah memiliki tanah atau properti itu memberatkan, maka kita bisa mulai dengan reksadana. Tapi reksadananya juga jangan ambil yang pasar uang, karena ini untuk jangka sangat panjang, maka minimal Anda ambil yang jenisnya reksadana campuran atau bahkan bisa reksadana saham. Kalau tadi kita lihat Pak Nur ini dia baru punya anak katanya. Apakah ini sangat berpengaruh pada bagaimana dia harus mengatur keuangannya setiap bulannya?
nih? Pasti, dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga, dana darurat seharusnya juga bertambah karena kemungkinan terjadi kondisi darurat, jadi resikonya juga bertambah. Berikutnya adalah masalah berutang, karena kalau ada tambahan anggota keluarga, biasanya biayanya nambah, penghasilannya mungkin tidak nambah secepat itu. Solusi yang paling cepat biasanya orang adalah berutang, Mas Bima. Padahal hutang itu hanyalah untuk menambal solusi cepat, sedangkan kondisi sudah bertambah anggota keluarga itu sifatnya tetap. Jadi yang harus diatur balik kembali adalah pengelolaan keuangan secara bulanan. Oke, lalu nomor 5, rencana, oke, ada penelpon, kita sebelum ke nomor 5 kita ke Rangkas Bitung. Ya, ada Agis. Selamat siang Pak Agis, silakan pertanyaannya. Selamat Pak. Iya. Silakan. Saya mau tanya Pak, kalau saya kan bukan karyawan, tapi pengusaha outlet ya. Ya. Nah, pengusaha outlet ini kan, saya outletnya outlet pulsa sama outlet showroom motor Pak. Oke. Yang tidak mempunyai penghasilan tetap, tidak punya gaji tetap, Ya. bagaimana atur keuangan kita dari perusahaan kita yang tidak menentu itu Bu? Ya. Hanya itu. Baik, Boleh halo? saya kasih saran? Jadi ceritanya begini, bapaknya mau bilang bahwa saya susah kalau seperti itu karena saya setiap bulan itu penghasilannya tidak tetap. Ya. Karena penghasilan saya sumbernya itu adalah dari berjualan. Ya. Jualannya apa? Tadi ada outlet pulsa dan yang satu lagi saya kurang dengar. Motor kalau nggak salah. sih. Motor mungkin ya. Nah, sebenarnya gini, saya juga adalah seorang pengusaha. Saya sarankan Anda punya target setiap bulan menggaji diri sendiri karena kita juga yang ikut terjun dalam bisnis tersebut. Ya. Itu berapa rupiah? Sehingga Anda pertama punya target terhadap penjualan, yang kedua Anda tetap punya semacam penghasilan tetap lah walaupun nilainya juga kecil sekali. Tapi ada Mas Bima. Di luar itu kita ambil dari keuntungan. Biaya gaji kita sendiri adalah bagian dari biaya operasional usaha kita. Ngitungnya bagaimana kalau menggaji diri sendiri? Mungkin akan lebih mudah untuk menggaji orang lain ya. Tapi ini bagaimana menilai? Saya berapa nih? Sama. Anggaplah kalau kita tidak kerja, kita di rumah, tetapi orang lain yang mengerjakan pekerjaan itu, Anda mau gaji berapa? Itulah yang Anda lakukan untuk diri Anda sendiri. Baik, penelpon berikutnya, Martin dari Jember. Selamat siang Pak Martin, silakan pertanyaannya ke Berita. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak. Ya, saya mau tanya ini. Ya, halo. Selamat siang ya. Ya, silakan Bapak. Yang ingin saya tanyakan. Ya, selamat siang. Kemarin kira-kira 3 tahun yang lalu saya dipasrahi atau diberi wewenang untuk mengelola satu perumahan, properti, dibilang Ya. properti. Kemudian? Kemudian setelah berhasil dari 153 unit itu kemudian kita bangun, Bapak dapat? saya dapat ini lagi pekerjaan baru. Tetapi waktu itu saya hanya sebagai karyawan. Oke. Untuk saat ini saya ditunjuk sebagai direktur di tempat lain. Sedangkan orang yang punya lahan ini sama sekali tidak punya kemampuan finansial utamanya. Baik. Ini Pertanyaannya Bapak? Pertanyaan saya, pihak yang punya lahan ini memasrahkan sepenuhnya kepada saya untuk mengembangkan. Jadi? Untuk mengembangkan usahanya. Saya hanya dipasrai satu sertifikat yang untuk dianggunkan kepada pihak bank. Nah ini bagaimana solusinya? Apakah ini bisa membantu Bapak sekarang saya? bertanya masalah likuiditas dari usaha yang Bapak kembangkan. Bapak hanya dikasih satu sertifikat untuk pinjam uang, untuk running the business gitu. Oke. Iya, betul. Sebelum dijawab kita langsung ke penelpon berikutnya. Dari Tangerang ada Pak Siman. Oke, Pak Siman, silakan pertanyaan langsung Pak Siman. Halo, selamat siang. Baik, sepertinya ada masalah komunikasi dengan Pak Siman ya, nanti kami tunggu lagi. Baik, itu bagaimana tadi masalah sertifikatnya cuma satu tapi dipasrahkan banyak properti gitu ya? Ya sebenarnya gini, kalau masalah likuiditas dalam sebuah usaha itu memang harus ada perencanaan budget
kita bilangnya cash budget. Kalau bahasa Indonesianya mungkin anggaran untuk pengaturan arus kas. Jadi kita tahu nih setiap bulan itu berapa yang harus dikeluarkan untuk urusan operasional, berapa yang untuk bayar utang dan sebagainya. Nah, bila mana memang cash awal itu tidak cukup hanya dengan satu sertifikat, maka memang ini harus dikomunikasikan kepada pihak yang menjadi investor bahwa ini tidak cukup, tapi harus ada pertanggungjawabannya. Mas Bima, nggak bisa kita coba, oh ini segini nggak cukup, basisnya apa gitu. Jadi pada saat Anda bisa buat perencanaan, tertulis dan dipresentasikan, maka kita lihat reaksi dari si pemegang saham. Kalau memang dia serius di usaha ini, pasti dia akan memberikan modal yang lebih besar. Tetapi kalau memang dia tidak percaya terhadap potensi bisnis ini, memang mungkin makanya dia tidak berani ambil resiko yang terlalu besar. Oke, baik. Semoga tadi membantu jawaban-jawaban dari Prita supaya para keluarga lebih bijak dan tidak menemui kesulitan dalam mengatur keuangan. Terima kasih Prita Gozi.